Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jumpa lagi di operasi perkalian pecahan. Sebelum kita mulai membahas tentang operasi perkalian pecahan, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk yang pertama kita akan bahas tentang perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Kamu sudah belajar tentang perkalian bilangan asli. Perkalian dapat dinyatakan sebagai penjumlahan berulang. Begitu pula dengan perkalian pecahan dapat dinyatakan sebagai penjumlahan berulang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Di sini ada 4 kali 7/9, 4 disebut bilangan asli dan 7/9 adalah bilangan pecahan. Bagaimana caranya? Kita akan mengalihkan bilangan asli kali pembilang terlebih dahulu dan kemudian penyebutnya tetap. Seperti yang ada di contoh, 4 bilangan asli, 7 bilangan pembilang akan dikalikan terlebih dahulu, hasilnya 28, kemudian penyebutnya 9 tetap. Jadi hasilnya 28/9. Selanjutnya 28 dibagi 9 disederhanakan menjadi 31/9. Selanjutnya yang kedua, kita akan bahas perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang terlebih dahulu dan kemudian penyebut dengan penyebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Di sini ada contoh 2/7 kali 4/5 sama dengan berapa? Cara menjawabnya, pembilang dan pembilang akan kita perkalikan lebih dahulu, yaitu 2 kali 4, kemudian penyebutnya 7 kali 5. Dengan hasilnya 2 kali 4 sama dengan 8, 7 kali 5 sama dengan 35. Jadi 2/7 kali 4/5 sama dengan 8/35. Cukup mudah ya. Selanjutnya kita masuk ke perkalian pecahan biasa dengan pecahan campuran. Ini yang ketiga ya. Dengan cara kita merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu untuk mempermudah proses perkalian kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut. Di sini ada contoh 1/2 kali 2 1/4. 1/2 adalah pecahan biasa dan 2 1/4 adalah pecahan campuran. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita masih menggunakan cara dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut. Karena ada pecahan campuran, kita rubah dulu 2 1/4 untuk menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Kita mengalihkan penyebutnya kali bilangan asli 4 kali 2, kemudian ditambah pembilangnya 1. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8 tambah 1 jadi 9/4. Akhirnya 1/2 kali 9/4. 1 kali 9 sama dengan 9, 2 kali 4 sama dengan 8, kemudian dijadikan bentuk yang lebih sederhana, 9/8 menjadi 1/8. Selanjutnya kita akan belajar perkalian 3 pecahan secara berturut-turut. Contoh berikut tentang pecahan biasa kali pecahan campuran kemudian dikalikan dengan pecahan biasa kembali. Seperti tadi, pecahan campurannya akan kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 3/4 kali 5/3 kali 4/8. 1/2/3 nya dijadikan pecahan biasa, hasilnya 5/3. 3/4 5/3 kali 4/8. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, walaupun 3 berturut-turut ya. Hasilnya 60/96. Kemudian kita sederhanakan, 60 dan 96 bisa dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 12. 60-nya dibagi 12 sama dengan 5 dan 96-nya dibagi 12 sama dengan 8. Jadi hasil akhirnya 3/4 kali 1 2/3 kali 4/8 sama dengan 5/8.
Kita masuk ke perkalian pecahan desimal, ini untuk yang kelima. Hasil perkalian pecahan desimal dapat ditentukan dengan cara mengabaikan tanda koma terlebih dahulu. Lalu, setelah hasil perkalian diketahui, kembalikan tanda koma dengan banyak angka di belakang koma, sama dengan jumlah angka di belakang koma dari pecahan desimal yang dikalikan, ya. Perhatikan contohnya, 0,25 kali 7,5. Yang kalian harus perhatikan, ada berapa angka di belakang koma? 0,25. Berarti yang di belakang koma itu setelah koma, yaitu angka 2 dan 5, itu artinya di belakang koma. 0 itu artinya di depan koma. 7,5 berarti satu angka di belakang koma adalah 5. 0,25 dan 7,5 berarti ada 3 angka di belakang koma. Untuk cara mengalikannya, abaikan dulu komanya untuk mempermudah cara proses perkalian. Yang perlu kalian ingat, di belakang koma itu ada 3 angka. Mari kita ke perkaliannya. 25 kali 75, 5 kali 5 25, simpan 2, 2 kali 5 10, ditambah 2 jadi 125. Berikutnya 5 kali 7 sama dengan 35, ditulis 5-nya, 3-nya disimpan, 2 kali 7 14, ditambah 3 menjadi 17, 175. Kemudian ditambahkan 125 ditambah 175 sama dengan 1875. Tadi kita ingat di belakang koma ada 3 angka. Oke, dihitung dari belakang. 5, 7, 8 berarti 3 angka di belakang koma. Komanya kita letakkan setelah angka ketiga. Oke. Selanjutnya kita akan belajar perkalian 3 desimal berturut-turut. Masih seperti yang tadi, tapi karena 3 berturut-turut kita akan kalikan yang 2 desimal terlebih dahulu. Sudah dapat hasilnya baru ke desimal yang ketiga. Perhatikan contohnya berikut. Ini ada 3,15 kali 4,7 kali 5,11. Jadi abaikan dulu komanya, kemudian hitung berapa angka di belakang koma. 3,15, 1 dan 5 berarti 2. 4,7 berarti 7 berarti 1. 5,11 berarti 2 angka di belakang koma. Total angka di belakang koma yaitu 5 angka, 11, 7 dan 15. Kita perkalikan lebih dahulu desimalnya tanpa koma. 3 15 kali 4 7. 5 kali 7 35. Simpan 3, 1 kali 7 tambah 3 10. 3 kali 7 21 tambah 1 2205. Berikutnya 315 kali 4 sama dengan 1260 dan hasil akhirnya setelah dijumlahkan 14805. Selanjutnya dari hasil 14805 kita akan kalikan dengan desimal yang ketiga yaitu 5,11 ya. Lihat sebelahnya ada 14805 kali 11 tanpa koma untuk mempermudah dan hasilnya 14805 kali 1 dulu, hasilnya tetap 14805 kali 1 lagi, hasilnya tetap 14805 kali 5 sama dengan 74025, kemudian dijumlahkan ketiga-tiganya. Hasilnya 7565355. Jadi 3,15 kali 4,7 kali 5,11 sama dengan 7565355. Tadi kita sudah hitung ada berapa angka di belakang koma. Tadi ada 5, jadi kita hitung dari belakang. 55356. 6 adalah angka yang kelima, jadi kita koma setelah angka 6. Di belakang koma ada 5 angka. Jadi hasilnya 75,65355. Untuk yang terakhir kita bahas tentang mengurai pecahan desimal sebagai hasil perkalian 2 pecahan desimal lainnya.
Di sini maksudnya perkalian desimal bilangan sembarang yang hasilnya itu harus 0,36 ya. 0,2 kali 1,8 sama dengan 0,36. 0,4 kali 0,9 sama dengan 0,36. 0,5 kali 0,72 hasilnya 0,36, dan 0,6 kali 0,6 sama dengan 0,36. Jadi kalian bisa berlatih sendiri di rumah dengan mencari bilangan pecahan sembarang, bilangan desimal sembarang yang dikalikan dengan hasil yang sama. Kalau bisa sebanyak mungkin ya. Oke. Alhamdulillah akhirnya kita bisa menyelesaikan operasi perkalian pecahan. Ada berapa tadi? 7 ya. Semoga kalian paham dengan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika salah-salah kata. Walaupun sangat sederhana, mudah-mudahan bisa membantu kalian belajar di rumah. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di operasi pembagian pecahan.